Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Jika kita makan di rumah makan atau di restoran, maka kita akan dilayani oleh pelayan. Para pelayan akan dengan sigap menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Misalnya jika gelas kita sudah kosong, dituangkan air lagi. Jika kita minta sesuatu, sendoknya kurang atau garpunya kurang, akan disiapkan dengan segera. Itulah bagaimana mereka melayani. Dan dari contoh pelayan di restoran ini, kita bisa menghayati bahwa ada satu hal penting yang tidak boleh absen di dalam melayani. Tapi sayangnya hal ini sering juga terlupakan oleh kita. Apa itu? Kepekaan. Peka melihat keadaan lalu diiringi dengan kesigapan melakukan sesuatu. Dan hari ini kita mau belajar bersama untuk lebih peka lagi, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peka sebagai mudah merasa, mudah bergerak, tidak lalai, atau mudah menerima, meneruskan pengaruh. Jadi, singkatnya, selain soal perasaan, peka juga terkait erat dengan tindakan, bahkan tentang pengaruh. Kepekaan membuat seseorang bisa mengeluarkan inisiatif untuk bertindak, dan dengannya ia melakukan sesuatu yang punya dampak. Tentu saja dalam hal ini dampak yang positif bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita Alkitab, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepekaannya kepada banyak orang. Markus 6 ayat 34 mencatat, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melihat ada orang banyak yang memiliki kerinduan akan pengajaran tentang firman Tuhan. Lalu hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan atau compassion ini mendasari tindakan dari Tuhan Yesus. Kepekaan, kepedulian, dan juga kasih dari Tuhan Yesus kepada orang banyak itu mendorong Yesus menunjukkan tindakan yang nyata, yaitu mengajar mereka tentang banyak hal, tentang kerajaan Allah. Tentu selain itu juga kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di dalam karya pelayanannya, seperti menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Mari belajar peka, belajar merasakan apa yang orang lain rasakan dan dengannya bersikap dengan baik. Tentu mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami mendengarkan istri dan sebaliknya, orang tua mendengarkan anak dan sebaliknya, oma, opa, dan cucu, mertua, dan menantu, semuanya. Mari kita menunjukkan rasa cinta, menunjukkan kasih kita dengan saling peka terhadap satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kita menjadi keluarga yang saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Dan kami mau meneladani Engkau yang peka terhadap orang banyak. Kami pun mau belajar peka dimulai dari keluarga kami sendiri. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu.
sana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada